Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembagian polinomial ya. Ini video yang kedua karena kemarin saat mau saya jadikan satu video sepertinya terlalu panjang seperti itu. Nah, maka dari itu saya pisahkan, harapannya memudahkan kita dalam belajar karena belajar yang baik itu yang bertahap dan tidak terlalu banyak seperti itu, agar ilmu yang kita peroleh melalui media yang disampaikan oleh guru pun terserap dengan bertahap seperti itu. Dan penyerapan yang bertahap itu nanti insya Allah lebih menghasilkan ilmu yang lebih mantap seperti itu, ketimbang kita belajarnya banyak sekali tapi dalam satu waktu itu nanti sering menjadikan lupa seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini tentang pembagian polinomial. Nah, sebelumnya kita telah membahas di bagian sebelumnya, yaitu tentang pembagian polinomial oleh pembagi berbentuk linier ya. Maka bentuk persamaannya adalah fx sama dengan x min k kali hx, yaitu hasilnya, ditambah sx, yaitu sisanya. Berikutnya, pembagian polinomial jika bentuk pembaginya adalah ax plus b, maka persamaan penyelesaiannya adalah fx sama dengan ax plus b dikalikan hx per a ditambah sx. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah pembagian polinomial oleh bentuk linear x min k ataupun ax plus b ya. Yang pertama adalah hasilnya selalu pangkatnya 1 lebih kecil dari derajat polinomnya ya. Jadi hasilnya misalkan x kuadrat, maka hasilnya adalah x seperti itu. Misalkan awalannya berbentuk x pangkat 5, maka hasilnya tentu x pangkat 4 seperti itu. Nah, berikutnya sisanya maksimumnya berpangkat 1 lebih kecil dari derajat pembagi. Misalkan pembaginya adalah x min k, maka karena pembaginya berderajat 1, maka sisanya pasti konstanta. Kalau pembaginya berderajat 2, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini, maka otomatis sisanya adalah x berpangkat 1. Demikian seterusnya. Kita lanjutkan. Nah, hal yang perlu kita catat, bentuk umumnya adalah kalau pembaginya berbentuk a x kuadrat plus b x plus c sama dengan a-nya tidak sama dengan 0 ya, maka bentuknya adalah fx sama dengan pembaginya yaitu ax kuadrat plus bx plus c dikalikan dengan hx, hasilnya ditambah sx. Nah, adapun caranya kita bisa menggunakan metode susun, skema Horner maupun skema Horner-Kino. Nah, seperti apa dari masing-masing itu berikut penjelasannya. Yang pertama dengan cara susun ya. Saya punya satu bentuk polinomial yang dibagi seperti pada layar. Polinomnya adalah x pangkat 4 plus x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 15 dibagi dengan x kuadrat min 4x min x kuadrat min x min 6 seperti itu. Nah, seperti layaknya pembagian di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa dibagi dengan x menghasilkan dikalikan ya. Jadi x kuadrat dikalikan x kuadrat hasilnya x pangkat 4, x kuadrat dikalikan min x menjadi min x pangkat 3, x kuadrat dikalikan min 6 menghasilkan min 6x kuadrat dikurangi. Setelah itu kita turunkan yang 4-nya ya, min 4-nya kita turunkan terus ditambahkan dengan 4x pada bagian atas ketemu ini ya. Seterusnya kita turunkan min 15-nya, nah dikalikan dengan 3 ketemu ini dan sisanya adalah 23x ditambah 3. Oke, pembaginya x pangkat 2, maka sisanya x pangkat 1 ya. Nah, ini
yang nanti perlu menjadi pedoman, karena terkadang soal-soal nanti penilaian itu bentuknya shortcut seperti itu. Jadi ketika pembaginya berbentuk X kuadrat, berapakah pangkat tertinggi dari sisa misalkan. Nah, itu nanti pedoman ini yang perlu kita ingat. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa PX-nya pembaginya adalah X kuadrat min 6. Min X min 6. Terus hasilnya adalah yang bagian atas X kuadrat plus 4X plus 3 dan sisanya adalah 23X ditambah 3. Ini untuk cara susun berikutnya. Nah, kita menggunakan skema Horner. Nah, pembagian dengan skema Horner ini hanya dapat dilakukan jika pembaginya yaitu AX kuadrat plus BX plus C dapat difaktorkan menjadi X min K1 dan X min K2. Artinya ya, jadi tidak setiap pembagi AX plus BX plus C yang dapat dikerjakan dengan skema Horner seperti itu. Nah, ini yang terkadang itu menjadi masalah tersendiri. Nah, adapun pada pembagi yang tidak dapat difaktorkan, kita gunakan skema Horner-Kino. Nah, ini yang nanti merupakan pengembangan ya, pengembangan dari skema Horner yang dilakukan oleh Sukino ya, seorang ahli matematika dari Indonesia seperti itu. Dan yang nanti prosesnya menjadi sangat-sangat sederhana sekali untuk dilakukan. Kita lanjutkan. Pada skema Horner-Kino. Oh ya, skema Horner dulu ya, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, seperti tadi bagian awal, bahwa pembaginya kita rubah dalam bentuk X min K1 dan X min K2. Kalau di sini ada A ya, maka A-nya ditaruh di luar seperti itu. Nah, berikutnya setelah itu kita bagi Fx dengan pembagi yang pertama yaitu X min K1. Pada langkah ini diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya H1-nya itu dibagi lagi dengan pembagi kedua, yaitu X min K2. Nah, pada bagian ini bentuknya berubah menjadi seperti ini ya. H1-nya diperoleh H2 hasilnya dan sisa 2. Nah, berikutnya, kalau disubstitusikan H1 membentuk persamaan Fx, maka dia diperoleh ini bentuknya, bentuk awal yang poin nomor 2. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai H1 di poin nomor 3 menjadi, nah ini seperti ini. Terus kita hitung, nah langsung. Jadi nanti pada skema Horner, untuk menentukannya cukup panjang ya. Cukup panjang, tetapi nanti dalam pengerjaan soal insya Allah cukup sederhana juga seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke skema Horner-Kino. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa skema Horner-Kino dicetuskan oleh Sukino, seorang ahli matematika dari Indonesia, sebagai pengembangan skema Horner ya. Jika pada skema Horner saja, itu hanya dapat digunakan pada pembagi yang bisa difaktorkan saja ya. Namun pada skema Horner-Kino, itu dapat digunakan untuk pembagi berbentuk apapun ya. Lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut. Nah, saya punya satu soal ini. Tentukan hasil dan sisa pembagian dari Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 oleh pembagi X kuadrat min X min 2 dengan skema Horner maupun Horner-Kino ya. Pada skema Horner yang pertama, pembaginya kita rubah dulu ya. Dalam hal ini berarti menjadi X min 2 dan X plus 1. Itu artinya K-nya sama dengan 2 dan min 1. Maka kita lanjutkan pada pengerjaan. Kita bagi Fx dengan pembagi yang X min 2. Nah, ini secara sederhana singkat bahwa skema Horner kita ambil koefisiennya ya. Pangkatnya harus urut menurun. Ini di sini koefisien 1, yang X pangkat 3 koefisiennya 0, X kuadrat koefisiennya min 3, dan
X pangkat 1 koefisiennya 2, konstantanya min 1. Nah, kita bagi dengan 2. Kita kerjakan 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, 2 kali 2, 4, min 3 tambah 4, 1 kali 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 kali 2, 8, dan tambahkan 7. Nah, 7 ini merupakan S1 atau sisa yang pertama, begitu ya. Ya, terus berikutnya, karena pembaginya ada 2, maka kita lanjutkan pada pembagi kedua. Siapa yang kita bagi dengan pembagi kedua? Yaitu adalah koefisien hasil. Nih, ya, koefisien hasilnya ini kita bagi dengan pembagi kedua, maka kita peroleh, nah, pembagi duanya adalah min 1. Kita lanjutkan 1 kali min 1 hasilnya min 1, 2 ditambah min 1 hasilnya 1, 1 kali min 1 jadinya min 1 lagi, 1 ditambah min 1, 0, 0 kali min 1 ya tetap 0, 4 ditambah 0, 4. Nah, di mana 4 ini sebagai S2-nya ya. Saya tandai yang bilangan-bilangan pentingnya ya, koefisien-koefisien penting yaitu S1, S2, dan koefisien hasil yang saya warnai secara berbeda ini ya. Berikutnya, berdasarkan pembagian di atas, nah ini tadi hasil baginya tadi 110, pangkatnya awalnya pangkatnya 2, pembaginya 2, maka kita kurangkan, berarti pangkatnya tinggal 2 ya. 110 berarti pangkat 2-nya 1, koefisiennya, pangkat 1-nya 1 lagi, koefisiennya, konstantanya 0. Tidak saya tulis di sini. Sisa pertamanya adalah 7 tadi, dan mohon maaf ini sisa kedua ya, maksudnya ya, salah penulisan. Sisa keduanya adalah 4, maka sisa pembagiannya ya, sisa pembagiannya di bagian awal tadi adalah S2 dikalikan dengan X min K1 ditambah S1, maka menjadi ya 4X min 1. Sehingga hasil pembagiannya adalah X kuadrat plus X, dan sisa pembagian adalah 4X min 1. Ini untuk skema Horner ya. Jadi setelah kita selesai menghitung dengan skemanya itu, masih ada lanjutan sedikit perhitungan tentang hasilnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan soal yang sama dengan skema Horner-Kino. Skema Horner-Kino. Apa yang perlu dilakukan? Nah, yang pertama kita perhatikan pembaginya dulu ya. Kita tuliskan pembaginya, dan ya seperti biasa kita tulis dengan skema Horner, yaitu koefisiennya ya. Terus berikutnya kita pembagi pertamanya adalah pada kolom paling kiri kita tuliskan pembagi dengan rumus yaitu min C per A ya. Nah, di sini saya tuliskan C-nya adalah min 2 ya. Min 2 A-nya 1. Ada tanda negatifnya di luar, maka min 2 yaitu 2 kita tuliskan di sini. Berikutnya pembagi kedua kita tuliskan yaitu min B per A, maka menjadi min 1 per 1 yaitu 1. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi langsung disusun 2 pembagi seperti itu untuk nanti dikerjakan sekali. Kalau tadi pada skema Horner itu difaktorkan dulu pembaginya, baru dibagi dengan pembagi 1 seperti itu. Polinomialnya dibagi 2 kali dengan skema Horner. Tapi pada skema Horner-Kino kita tuliskan bentuk pembaginya semuanya, habis itu kita kerjakan dengan skema Horner itu sekali kerja. Nah, bagaimana pengerjaannya kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah mengisikan ini ya. Nah, berikutnya di sini nanti kita akan berlaku berjalannya serong seperti itu. Nah, maka dari itu kita hilangkan dulu beberapa titik yang nanti istilahnya itu tidak bisa dikerjakan.
Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena serongannya tidak ada pasangannya. Ini misalkan bintang yang ini serongannya sini tidak ada. Yang sini, serongannya sini yang tidak ada. Jadi harus lengkap nanti. Maka kita hitung kalau ada tanda bintang ini berarti nanti dia tidak dikerjakan ya. Sekali lagi yang tanda bintang itu nanti tidak dikerjakan atau tidak dihitung dalam proses perhitungannya. Yang dihitung nanti yang ada angkanya di sini. Kan? Lebih jelasnya kita mulai perhitungan saja. 1 ke bawah. 1. Terus berikutnya, nah kita isikan serong begini. Dengan siapa? Ya dengan masing-masing pembaginya ya. Nah kalau yang di sini berarti ya 1 kali 2. Yang bawah sini maka ya 1 kali 1. Nah ini sudah. Terus berikutnya kita hitung dari atas ke bawah lagi. Yang bintang tidak usah dihitung. 0 ditambah hasilnya ini 1, maka 1. Sini mau ngitung ya cari dulu serongannya. Nah, ini maka 1 kali 1 di sini nanti isinya 1 kali 2 itu nanti diisikan di sini. Ya, terus yang bawah ke arah bawah bisa kita hitung min 3 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 0 ya. 0 kita mau ngitung yang sini kita serong dulu. Serong terus nah dikalikan ya. Jadi hasilnya gini. Terus kita hitung 2 ditambah 1 kali 2 4 ditambah 1 kali 0 ya tetap 4. Nah di sini tidak ada pasangannya sini maka dia dikasih bintang aja. Terus kita hitung min 1 tambah 2 hasilnya min 1 ditambah 0 2 kali 0 maksudnya ya. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini kita sudah dapat langsung. Apa yang kita dapat? Nah, koefisiennya ini ya. Terus koefisien hasilnya langsung ini, sisanya langsung ini. Dengan ketentuan tadi bahwa pembaginya itu kalau fx-nya pangkat 4, pembaginya adalah x pangkat 2, maka kurangkan pangkatnya 4 kurangi 2, maka di sini x pangkat 2. Sisanya ya, sisanya adalah lebih kecil dari pembagi, berarti x pangkat 1 yaitu 4x min 1 ya. Nah, ini kita dapat hx-nya langsung x pangkat 2 plus x plus 0 sama kan? Dan sisa pembagiannya adalah langsung 4x min 1 yaitu lebih kecil dari koefisien pangkat tertinggi dari pembaginya seperti itu. Jadi pada skema Horner-Kino kita sekali kerja langsung mendapatkan hasil seperti itu. Nah, ini untuk skema Horner-Kino. Saya kira untuk materi itu cukup. Kita next latihan soal. Saya punya 2 buah soal ya. Hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak itu dibagi dengan x kuadrat min x min 2 adalah nanti boleh menggunakan skema Horner, boleh menggunakan skema Horner-Kino ya untuk memudahkan kalian atau mau dicoba semuanya. Yang pertama Horner, yang kedua Horner-Kino agar paham atau pada masing-masing soal mau dikerjakan dengan 2 cara, Horner semua begitu juga dengan Horner-Kino sehingga kalian lebih paham. Boleh seperti itu karena ini soal latihan ya. Jadi silahkan nanti bisa dikerjakan untuk nanti menjadi bahan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, ada satu pesan ya, sukses bukanlah final dan kegagalan tidaklah fatal. Keberanian untuk melanjutkan adalah hal yang utama ya. Jadi kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu ya, terus kita berhenti, ya itu bukan sukses namanya karena sukses tidak pernah berhenti ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan sesuatu dan kita gagal, insya Allah itu bukanlah sesuatu yang fatal, bukan sesuatu yang membuat dunia itu berakhir tidak, tetapi kemampuan untuk bangkit itu menjadi hal yang utama. Sukses itu kalau berhenti ya tidak akan ada perkembangan. Kegagalan
terus dia berani untuk bangkit, maka dia pasti akan mencapai sukses dan akan terus berkembang seperti itu. Maka dari itu, jangan pernah menjadikan matematika sebagai satu beban atau masalah hidup apapun, jangan pernah membuat kalian menyerah karena eh, hidup itu harus dilalui dengan penuh semangat dan keberanian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.